Jadi, keren melaksanakan Techminar yang bertemakan Career and Opportunity in Esport. Mungkin yang pertama adalah jelas pastinya membidik jenis halaman seperti apa yang ingin dibuat. Apakah new soal scene kompetitif, update in-game, atau league-league upcoming update di dalam in-game itu, kemudian highlight pertandingan, analisa, dan banyak hal lainnya. Lalu ke visualisasi itu penting banget, jadi bakal diperlukan banget. Jujur kebanyakan sekarang itu 80% hasil konten RBJ itu dari editing handphone ya. 20% itu kayak bener-bener yang editing yang kayak nggak bisa kita akalin di handphone lah. Karena sekarang udah ada member baru kan, udah ada editor, jadi dia aku serahkan untuk bagian yang kayak table atau leaderboard yang penampilannya visualisasinya lebih rapi lah. Tapi makanya itu selalu saya bilang kayak teman-teman kalau untuk memulai sesuatu jangan jadikan penghalang itu kayak sebuah batasan gitulah. Justru kalau kita ngedobrak batasan kita itu bakal banyak hal baru yang bisa ketemu dan kita pelajarin lah. Lalu think different. Nah, RBJ sendiri ini bisa dibilang adalah media yang berbeda dari media e-sport yang sudah eksis pada lainnya. Kita itu selalu kayak kalau banyak media lainnya, media e-sport lainnya lebih tepatnya, mengambil tren atau membahas tren yang lagi hype gitu, kita justru memandang POV dari sisi lainnya. Ketika orang ngebahas B, kita coba ngulik soal C sampai Z. Jadi dalam sebuah case itu bisa banyak banget hal yang bisa diambil. Contohnya mungkin kalau dari game PUBG Mobile dalam sebuah pertandingan, orang bakal membicarakan dan itu tidak apa ya, secara analogi dasar itu pasti dibahas lah tim yang mendapatkan chicken. Tapi justru kita tertarik sama ngebahas tim-tim lainnya atau sisi-sisi lainnya. Makanya itu adalah think different out of the box itu salah satu harus yang jadi kayak buat teman-teman yang pingin bikin media e-sport, jadi kayak harus memikirnya tuh ya berbeda lah dari yang sudah ada gitu. Orang memikirkan A, kita harus mikirin B sampai Z kayak begitu. Terus identity ya, karena kita adalah kapten atas kapal kita sendiri. Jadi ya itu balik ideologi tapi diimbangi juga dengan sisi mainstream. Kita tetap mengikuti pasar tapi tetap kita harus menegaskan seperti apa sih garis atau warna daripada halaman kita ini sendiri. Kemudian ada aware dengan data secara berkala. Buat teman-teman yang pakai akun Instagram mungkin bisa ngelihat juga kalau kita sekarang udah bisa ngeliat insight atau kayak report-report soal data-data pasti, dan itu tuh kan kayak data-data pasti nggak bisa kita pungkiri, yang kayak di situ kelihatan nih follower dari Indonesia berapa, terus konten yang orang sukai seperti apa jenisnya, dan juga perkembangannya itu setiap bulan atau setiap mingguan, tergantung teman-teman yang mungkin ingin bikin media e-sport kayak mau lihat update datanya nih secara seminggu atau secara bulanan, ya itu bisa kelihatan tuh yang plus di mana, sisi minusnya di mana, itu mungkin bakal yang jadi hal yang dirugikan untuk namanya what next gitu. Kayak mungkin bulan ini, oh kayaknya bulan ini nih pada banyak yang suka highlight pertandingan secara up to date. Nah mungkin yang bulan depannya bakal kita kemas seperti apa lagi nih. Jadi itu bakal jadi PR kita. Kemudian yang pastinya adalah buat jadwal daily secara rutin gitu. Kalau saya pribadi sih biasanya itu sebelum tidur pasti ngebikin coret-coret besok mengupload apa nih. Situasional, kalau misalnya dalam hari itu kita mengupload ada jadwal yang di luar kita sudah tulis, itu kan situasional, mungkin tiba-tiba ada mendadak event apa, ya tinggal adaptifnya aja seperti apa sih, kayak gitu. Terus yang terakhir adalah bekerja mandiri itu baik, tapi lebih optimal saat kamu bisa menjalankan sebuah page bersama orang-orang yang cukup passion di bidangnya, jadi bentuk tim yang sevisi misi dengan kamu. Nah, menemukan orang yang sevisi misi ini gampang-gampang sulit sih, tapi bakal kelihatan juga. RBJ sendiri bisa dibilang selama hampir besok 2 tahunnya itu di bulan Mei, baru 1 bulan lebih, sekitar 2 bulan, RBJ baru ketambahan orang juga selain saya sendiri. Jadi sekarang itu ada admin kedua, terus ada collect data itu karena dia kebetulan adalah Wikipedia input juga. Terus yang ketiga adalah bagian editor. Jadi sekarang RBJ ada 4 orang. Dan orang ini yang kayak saya amatin dari lama banget lah, yang kayak kira-kira sevisi misi dan justru malah datang sendiri gitu. Kalau dibilang banyak yang pingin ngebangun bareng sih banyak banget yang setiap hari pasti email pingin magang atau pingin kerja gitu. Cuman saya kebetulan adalah orang yang cukup selektif untuk kayak gitu, apalagi menjalankan hal yang kayak gini tentu butuh hal yang sevisi misi agar setirnya nggak ke kiri kan. Contoh yang simpel adalah di tim bisnis. Kalau kita ngomongin e-sport, saya sendiri berasal dari tim bisnis. Jadi yang saya jelaskan di sini, of course dari pandangan saya sebagai tim bisnis. Dalam eksekusi atau industri e-sport, kita itu juga ada tim yang namanya
mikirin strategi apa yang harus dijalanin. Even misalkan nih contoh seperti yang kita lagi eksekusi, ada beberapa seperti MPL mungkin tahu dari Mobile Legends atau PMPL. Di situ di belakangnya jauh sebelum event itu terlaksana ada namanya bisnis team yang mikirin ideasnya tuh bakal seperti apa, bakal dibikin seperti apa, tim-timnya akan seperti apa, grafiknya akan seperti apa, hostnya, talentnya, casternya, siapa aja yang di-invite, dan activities apa yang harus kita lakukan untuk event tersebut. Ketika execution, kita juga ngecek quality controlnya, assisting clients, how it's work, bagaimana yang terbaik, mana yang enggak. Kemudian ketika selesai, kita mikirin reporting. Nah, dari sini sebenarnya banyak hal yang orang-orang berpikir kayak, masuk industri e-sport tuh harus bisa main game ya. To be honest, saya bukan orang yang jago main game. Tapi saya berada di industri ini. Basic saya apa? Basic saya sebelumnya seorang IT. Sekarang menjadi tim bisnis. Jadi pada dasarnya apapun posisi atau apapun latar belakang pendidikannya, di e-sport tuh banyak tempat yang bisa dilakukan. Misalkan nih ada tim kreatif. Ketika kita menjalankan sebuah event, tentu dibutuhkan tim kreatif untuk ngebikin grafiknya, eksekusi eventnya, untuk ngebikin video konten or something. Itu butuhin tim kreatif. Dan tim kreatif itu nggak harus jago main gamenya. Kayak gitu. Kemudian dari tim admin ada finance yang dibutuhkan. Dari tim bisnis juga ada lulusan-lulusan bisnis yang kita butuhkan untuk berpikir secara holistik ketika menjalankan suatu event. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya ketika kita masuk e-sport, kita sebenarnya kalau kita masuknya ke sisi tengah yang tadi saya sempat mention, di mana kayak Mineski kita posisinya di posisi tengah, di mana kita ngebantu publisher atau developer untuk nge-deliver something ke user atau communities. Nah, itu a lot of things sebenarnya yang bisa kita lakukan di sisi tengah ini. Dan itu mungkin banyak orang berpikir bahwasanya, wah, e-sports itu main game ya, kita like itu apakah nggak buang-buang waktu, nggak ada karirnya dan sebagainya. Pada dasarnya, industri e-sport itu sama dengan industri-industri yang lainnya. Mungkin orang-orang berpikir kita main game, tapi secara garis besar, e-sport itu sebenarnya entertainment industry. Sama kayak kita bikin film, sama kayak kita bikin talk show, sama kayak kita bikin acara TV. Di mana bedanya kalau misalkan talk show atau acara TV gitu, kita perlu sutradara, perlu mungkin aktor atau pemain. Sedangkan di e-sport, aktor atau pemainnya adalah player, professional player. Kayak gitu. Nggak harus professional player. Untuk beberapa semi-pro, banyak player-player yang non-pro pun juga bergabung. Pada intinya kan ini adalah sebuah industri yang umum sebenarnya. Cuma untuk bagi beberapa orang masih pandangannya game aja. Padahal mungkin udah lebih dari itu kayak gitu. And structure your speech. Merencanakan dan menstruktur ini adalah dua hal yang sangat berbeda, tapi harus bisa dijadikan satu. Karena apa? Ketika kalian merencanakan materi-materi yang akan kalian sampaikan, tapi kalian lupa untuk menstruktur kata-kata per kata, kalimat per kalimat, ataupun apapun yang ingin kalian sampaikan secara verbal. Ini kan saya bicara secara verbal, beda dengan tulisan ya. Kalau tidak direncanakan dan tidak distrukturisasi, maka kita akan kelihatan seperti robot. Ataupun seorang anak kecil yang baru belajar membaca dan berbicara. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus ke hal-hal yang besar di sekitar kita ketika kita berbicara. Gedung yang tinggi, gedung yang megah, AC yang terlalu dingin barangkali, ataupun mikrofon yang ternyata, aduh, gue baru kali ini nih ngomong menggunakan mic merek ini, umpamanya kayak gitu kan. Jadi kayak, aduh ini gimana, bingung gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu, terus kalian lupa kalau ada yang lebih penting, yaitu apa yang akan dibicarakan. Jadi kalau dicontohkan adalah seperti ini. Aku pernah ngomong, tapi aku pernah menyampaikan sesuatu di depan sekitar 1.500 orang di sebuah acara di Surabaya. Tapi sampai sana saya sangat terganggu, atau saya sangat tidak fokus dengan apa yang akan saya bicarakan. Karena apa? Venue-nya itu terlalu panas. Sangat-sangat panas sekali. Jadinya saya terlihat seperti orang yang dikit-dikit
ngelap keringat, dikit-dikit kibas-kibas baju gitu kan. Tidak seperti orang yang memang akan membawakan sesuatu ataupun membawakan sebuah acara. Jadi apa? Detail-detail kecil yang akan kalian sampaikan itu harus diplan, harus distruktur dengan baik dan benar. Agar apa? Ketika kita sudah sampai di lokasinya untuk bicara, nah hal-hal yang seharusnya tidak jadi fokus, udah lupa. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini. Ini sebenarnya untuk orang-orang yang suka menggunakan slide ataupun presentasi ataupun bahan untuk tambahan ketika kita berbicara. Ini agak berbeda dengan orang-orang yang biasa ngomong tanpa diktat, tanpa adanya cue card gitu kan. Nah, tapi gini, ketika kalian berbicara di hadapan orang, lalu kalian sangat menghabiskan banyak waktu untuk menghias presentasi kalian, sementara isinya nggak ada. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Boleh kalian presentasi di hadapan orang-orang, tapi yang diutamakan adalah isi presentasi tersebut. Jangan keseluruhan presentasinya yang benar-benar yang dihias sedemikian rupa, dibanyakin grafik-grafik apa segala macam, tapi isinya ternyata nggak ada. Sama halnya ketika kita menjadi host atau menjadi seorang shoutcaster gitu kan. Menjadi host ribet banget sama penampilan, ribet sama gimmick, ya. Tapi apa yang kalian bawakan atau pesan-pesan ataupun acara yang seharusnya kalian bawakan ya flat, tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh event organizer-nya ataupun berjalan seperti apa yang kalian harapkan sendiri. Seperti itu. Saya pernah melihat sebuah turnamen e-sports yang pada saat itu hostnya pada saat itu saya melihat seperti ini. Dia kayak membawakan acara itu dengan sebuah kostum yang luar biasa indah, yang luar biasa, wah mewah deh. Tapi ketika dia yang harusnya bisa memandu pertandingan atau memandu acara ini dengan baik dan benar, dia malah tergagap dan fokus untuk ngobrol aja gitu dengan pasangan ataupun duetnya. Dia melupakan ada penonton, dia melupakan kemegahan acaranya sendiri, dia tidak tahu game apa yang dibawakan, dia tidak tahu detail-detail acaranya, dan bahkan ketika dia ditanya, kamu main gamenya enggak? Enggak, ya udah nggak masalah. Semua orang memang tidak harus mempelajari gamenya secara detail kalau dia ingin membawakan sebuah acara yang berhubungan dengan game. Tapi at least sebelum pertandingan ataupun sebelum acara itu dimulai, pelajari gamenya sedikit aja agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan ataupun blunder-blunder yang tidak perlu. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini yang paling penting. Practice. Nah, ini aku akan memberikan sebuah tips buat kalian yang tadi seperti saya janjikan, bagaimana caranya mengatasi grogi ataupun terbata-bata ataupun ketika kita berbicara di depan orang, intonasinya tidak selancar yang ada di pikiran kita gitu kan. Nah, jadi saya pernah diajari ini oleh salah seorang senior saya di dunia host dan juga MC ya. Jadi seperti ini. Kalau kalian pengen melatih intonasi yang baik dan benar, biasakan ketika kalian berkegiatan ya. Kalian semua pasti punya smartphone. Dan saya yakin smartphone yang kalian pegang itu pasti ada paket datanya. Jadi kalian bisa download aplikasi lah. Kalian download aplikasi, yang paling enak itu adalah aplikasi berita. Ya, kalian download aplikasi berita, kayak contoh nih, umpamanya kalian download detik.com lah, contoh. Ambil satu berita yang menurut kalian paling kalian sukai, lalu di berita itu kalian pilih satu kalimat yang paling mudah